Sahabat yang baik, Yesus berkata, "Akulah pintu dan barang siapa yang datang melalui aku, ia akan selamat." Yesus menegaskan bahwa ialah pintu keselamatan dan kebahagiaan yang kekal. Jadi, barang siapa setia ikut Yesus, ia akan mengalami kehidupan, kemerdekaan, dan kepuasan yang sesungguhnya. Mari bersama datang kepada Tuhan agar selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Tema kita saat ini adalah Yesus adalah pintu. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya firman Tuhan hari ini menjadi jawaban dan juga menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami bahwa Yesus adalah pintu. Jadi pintu jawaban bagi kami, menjadi pintu yang akan membawa kami keluar dari semua masalah kami. Biarlah hari ini oleh firman-Mu, kami boleh menerima jawaban dan kekuatannya daripadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Yohanes pasal 10 ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka." Mari kita baca ayat selanjutnya, Yohanes 10 ayat 9. Demikian firman Tuhan. "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Wah, luar biasa ya. Yesus berkata, akulah pintu. Dan kita akan masuk menemukan padang rumput. Wah, luar biasa ya. Puji Tuhan, Yesus berkata bahwa Yesus adalah pintu dari kandang domba-dombanya. Sehingga domba-dombanya pasti keluar dan masuk melalui Yesus. Jadi yang dimaksud kandang domba pada masa Yesus adalah sebuah kandang yang berdinding dan yang tidak beratap. Seringkali domba-domba dari seluruh desa dipelihara di dalamnya. Kemudian setelah domba dibawa masuk untuk bermalam, biasanya penggembala tidur di pintu masuk agar bisa melindungi dombanya. Jadi hanya para penggembala domba yang dikenali yang sebagai penjaga gerbang itu. Dan Yesuslah yang akan tetap bersama kawanannya dan menjaga domba-dombanya supaya dapat hidup dalam damai dan aman. Amin. Wow. Nah, jadi Yesus itu jaga di pintunya jaga di itu. Pintunya, jadi ya. Domba itu nggak bisa keluar dan masuk kalau tidak melewati Yesus ya, seperti itu ya. Nah, jadi pengajaran Yesus atau suara Yesus sebagai gembala yang baik akan menjaga kita dari guru-guru yang tidak dapat diandalkan, yang ingin mencuri hati kita dan yang ingin mengikat kita pada diri mereka sendiri. Sebab guru-guru palsu ini mencuri dan merampas kasih sayang yang hanya dimiliki oleh Yesus sebagai gembala kita yang baik hati. Amin ya, oleh karena itu setiap domba yang masuk melalui Yesus akan selamat
dan menemukan padang rumput. Artinya, setiap domba yang masuk melalui Yesus akan mengalami kehidupan, kemerdekaan, dan kepuasan yang sesungguhnya. Amin. Ini luar biasa ya, mengalami kehidupan, kemerdekaan, dan kepuasan. Ya, jadi pintu adalah akses untuk masuk dan pintu adalah gambaran transisi. Maka Roh Kuduslah yang akan menolong dan menuntun kita untuk dapat mengenali suaranya melalui firman Tuhan yang kita dengar dan yang kita terima tentunya, sehingga kita dapat masuk melalui Yesus yang adalah pintu. Amin ya. Wah, luar biasa ya. Di dalam Yesus kita adalah domba-dombanya. Dan Yesus menjadi pintu yang akan menyelamatkan kita dan yang akan membawa kita menemukan padang rumput yang hijau, sehingga kita akan mengalami kehidupan yang berkelimpahan, mengalami kemerdekaan dan kepuasan yang sejati di dalam roh, jiwa, dan tubuh kita. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini yang akan menguatkan kita. Dari Yohanes pasal 10 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Puji Tuhan, Yesus adalah gembala yang baik dan Yesus mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal Yesus. Di mana kata mengenal yaitu ginosko dalam bahasa Yunani artinya memiliki hubungan yang intim dan saling mengenal seperti suami dan istri. Jadi Tuhan ingin supaya kita sebagai domba-dombanya memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dan mengenal Tuhan secara pribadi sebagai gembala yang baik. Amin. Nah, ini penting banget ya, memiliki hubungan intim dan mengenal Tuhan secara pribadi sebagai gembala yang baik. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita adalah domba-dombanya dan Yesus adalah pintu untuk domba-domba itu dapat masuk dan keluar dan menemukan padang rumput yang hijau. Oleh karena itu, kita sebagai domba-dombanya yang masuk melalui Yesus akan mengalami kehidupan, kemerdekaan, dan kepuasan yang sesungguhnya. Amin. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 14 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Puji Tuhan, firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas dan tegas bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan, akses, dan pintu yang dapat membawa kita datang kepada Bapa di surga. Sampai kepada Bapa di surga dan bertemu dengan Bapa di surga. Sebab akhir perjalanan hidup kita sebagai anak-anaknya, yaitu putra-putrinya Bapa yang sudah ditebus oleh Yesus adalah bukan sekedar supaya kita dapat masuk ke surga, tetapi yang paling utama adalah supaya kita dapat bertemu dan tinggal bersama-sama dengan Bapa di surga. Itulah hidup yang kekal. Yesus adalah firman. Jadi ketika kita percaya, mentaati, dan menghidupi firman yang adalah perkataan-perkataan Yesus, maka kita sedang berjalan di jalan yang benar. Kita sedang hidup dalam kebenaran dan pada akhirnya kita tidak binasa, tetapi kita akan menerima kehidupan yang kekal, yaitu tinggal bersama dengan Bapa di surga. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema Yesus adalah pintu.
Nah, ini ada beberapa DM yang masuk. Salah satu di antaranya kita akan baca ya. Silakan sayang. Ini dari Zeldi Zerina. Ya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Shalom juga Zeldi. Kami berharap Zeldi saat ini sedang menyaksikan acara ini ya. Demikian bunyi DM-nya ya. Saya seorang Kristen dari kecil yang hanya ikut melayani tanpa memiliki relasi dengan Tuhan. Saat masuk kuliah, saya dijangkau oleh komunitas Kristen kampus saya. Dan saya bersyukur bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun, kondisi saat ini memiliki banyak tantangan, kesulitan, dan beberapa hambatan. Seringkali dalam pikiran saya untuk berhenti ikut pelayanan karena kesulitan yang terjadi dan tugas kuliah yang banyak. Hal tersebut seakan-akan menjadi alasan kuat untuk tidak terlibat dalam pelayanan. Saya harus gimana ya? Nah, Zeldi, wah, tapi bersyukur ya Zeldi, luar biasa ya. Kenal Tuhan ya. Ya, bisa kenal Tuhan, bisa curhat semua apa adanya gitu ya. Wah, Tuhan mengasihimu Zeldi ya. Nah, Zeldi harus mengerti ya bahwa pelayanan adalah buah dari keintiman kita dan relasi kita dengan Tuhan. Sebab tanpa keintiman dan relasi dengan Tuhan, maka kita akan melayani dengan kekuatan kita dan tidak lagi didasari oleh kasih. Dan sesuai dengan tema hari ini yaitu Yesus adalah pintu. Jadi Yesus ingin supaya kita menjadikan keintiman dan relasi kita dengan Tuhan sebagai sesuatu yang prioritas. Sehingga melalui Yesus kita akan masuk ke dalam kehidupan yang penuh kasih dan damai sejahtera. Dan kita melayani tidak dengan kekuatan kita sendiri. Ya, ada ayat ya dalam 1 Korintus 13 ayat 3 dikatakan demikian. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, Zeldi saat ini biarlah kau membangun keintiman dan prioritas itu kasih itu dengan Tuhan sebagai satu prioritas. Karena dengan keintiman itu dan relasi yang begitu indah di dalam kasih itulah yang akan melahirkan satu pelayanan sebagai buahnya. Dan kemudian nanti akan dimampukan untuk mengatur waktunya, untuk meresponi semua dengan bijaksana. Dan Tuhanlah yang adalah Allah yang kasih itu yang akan memampukan Zeldi untuk melayani. Jadi semuanya tertib, pelayanan juga, kuliah juga, semuanya juga, tertib. Karena Allah kita adalah Allah yang tertib ya. Jadi Zeldi kita akan berdoa untukmu dan juga untuk sahabat yang baik yang lain yang mungkin mempunyai masalah yang mirip sama dengan Zeldi ya. Waduh, terlalu banyak. Sibuk tugas. Bagaimana nih pelayanan ya? Kita mau berdoa ya. Mari kita datang kepadanya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anakmu Zeldi ini Tuhan yang sungguh saat ini mensyukuri bahwa ia telah menerima keselamatan di dalam Engkau dan mengerti bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan saat ini kalau Zeldi mengutarakan banyak hal bahwa ketika dia ada di dalam pelayanan kepadamu tetapi dia kesulitan untuk mengatur waktunya karena kesibukan yang ada dalam kehidupannya, biarlah saat ini kami berdoa untuk Zeldi dan sahabat yang baik yang lainnya supaya kami dapat mengerti bahwa prioritas hubungan kami dengan Engkau adalah keintiman yang diprioritaskan karena kami mau ada dalam hubungan kasih, hubungan yang penuh cinta kasih dengan Engkau, sehingga ketika kami mengasihi Engkau, maka Engkau yang memampukan kami untuk melakukan segala sesuatu aktivitas di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya hari ini kami datang kepadamu membawa Zeldi sebagai pribadi dan juga sahabat yang baik yang lain yang mengalami hal yang sama. Tuhan, biarlah mulai hari ini Zeldi dan sahabat yang baik yang lainnya mulai membangun kehidupan yang intim, kehidupan sebagai anak dengan Bapa, kehidupan yang tidak terintimidasi, kehidupan yang tidak memakai kekuatan sendiri, kehidupan yang menikmati kasih sayang Bapa. Biar hari-hari ke depan Zeldi dan sahabat yang baik mengalami Tuhan kasih Bapa itu di dalam hidup mereka, dan melalui
apa yang dialami, yaitu mengasihi Engkau, mempunyai hubungan cinta dengan Engkau, mereka dimampukan untuk melakukan segala sesuatu aktivitas dalam hidup mereka karena Engkau yang mengaturnya. Engkau campur tangan di dalam kehidupan mereka dan mereka tidak lagi memakai kekuatan sendiri dan mereka akan terus mengalami kasih yang terus berlimpah-limpah dan kekuatan, kemampuan dan anugerah yang daripadamu. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah berikutnya ada DM dari Tommy Julian. Malam Pak Gus dan Bu Mala. Selamat malam juga Tommy. Berharap sudah menyaksikan ya tayangan ini. Kenalkan saya Tommy 38 tahun. Saya resah sekali karena akhir-akhir ini bisnis saya mengalami penurunan. Saya takut bangkrut. Berbagai macam usaha sudah saya coba, tapi kok nggak ada yang berubah. Dan belum ada kemajuan. Tuhan Yesus pasti akan bantu saya kan, Pak Bu? Ya, pasti Tuhan Yesus akan bantu. Karena Tuhan hanya satu-satu yang bisa menolong kita ya. Jadi Tommy jangan gelisah, jangan takut, dan tentunya jangan khawatir akan bisnismu, kehidupanmu, dan masa depanmu. Sesuai dengan tema Yesus adalah pintu. Jadi ini saatnya nih Tommy datang kepada Tuhan, mengetuk pintu Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berhenti memakai kota sendiri. Dan tentunya Tommy mesti percaya bahwa Tuhan yang bisa menolong Tommy. Sebab Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat yang baru dan berlimpah-limpah untuk Tommy apabila Tommy datang kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Amin. Ada firman-Nya ya Tommy. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Kita berdoa buat Tommy dan sahabat yang baik yang sedang membutuhkan jawaban Tuhan juga seperti Tommy. Jangan takut, jangan gelisah. Pintu-pintu akan dibukakan untuk kita mencari, menemukan, dan mengetuk Yesus. Ya, kita berdoa ya. Bapak kami bersyukur, kami diingatkan bahwa ketika kami mencari, kami akan mendapatkan. Ketika kami juga mengetuk, pintu akan dibukakan. Dan kami percaya hari ini untuk Tommy, Tuhan membuka pintu-pintu mujizat dan pintu-pintu untuk pekerjaannya. Dan Tuhan membawa Tommy keluar dari masalahnya. Berdoa juga untuk sahabat yang baik yang dalam pergumulan. Hari ini pintu mujizat terbuka. Dan Tuhan membawa setiap pribadi mengalami terobosan dan kemenangan. Amin. Berkati Tommy, berkati sahabat yang baik yang berharap dan mengandalkan Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Saya sempat, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Kayaknya nggak adil gitu kan. Saya dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus, saya orangnya minder. Saya suka sedih, saya mengasihani diri, saya tidak percaya diri, dan saya fokusnya pada diriku sendiri. Kondisi seperti itu tapi tetap sukacita karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Itu karena apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan kok. Jadi saya tidak mengharapkan untuk nanti Tuhan, kalau saya melayani nanti Tuhan berkati. Tidak, sama sekali tidak ada pikiran seperti itu. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa Yesus adalah pintu. Yang pertama, kita adalah domba-dombanya. Dan Yesus adalah pintu supaya kita sebagai domba-dombanya dapat masuk dan keluar dan akan menemukan padang rumput yang hijau. Yang kedua, kita sebagai domba-dombanya yang masuk melalui Yesus yang adalah pintu akan mengalami kehidupan,
kemerdekaan dan kepuasan yang sesungguhnya. Ketiga, Roh Kudus akan menolong dan menuntun kita sebagai domba-dombanya untuk dapat mengenali suaranya melalui firman Tuhan yang kita dengar dan yang kita terima. Sehingga kita dapat masuk melalui Yesus yang adalah pintu. Sahabat yang baik, apakah saat ini kau letih dan lesu dan berbeban berat? Mari datang pada Yesus dan serahkan semua kepada Yesus. Dan sahabat yang baik, kalau saat ini engkau sedang letih, lesu, dan berbeban berat, mari datang kepada Yesus. Buka hatimu dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan yang menjadi pintu keselamatan bagimu, yang membawamu masuk ke padang rumput yang hijau dan memberimu kelegaan dan membawamu kepada Bapa yang baik. Mari kita datang kepada Tuhan, kepada Bapa yang baik itu. Bapa, sungguh kami bersyukur dan kami percaya bahwa oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan menuntun kami untuk dapat masuk melalui Yesus yang adalah pintu yang menyelamatkan kami dan membawa kami ke padang rumput yang hijau. Kami percaya bahwa di dalam Yesus kami dapat mengalami kehidupan yang berkelimpahan, kemerdekaan dan kepuasan dalam roh, jiwa dan tubuh kami. Sehingga kehidupan kami berkemenangan, menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkan ku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang